yang bisa gabung Kopma itu semua mahasiswa aktif Unisba. Tapi tidak menutup kemungkinan acara yang dilaksanakan oleh Kopma Unisba itu sangat asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kopma Unisba, gimana nih kabarnya? Semoga sahabat Kopma yang lagi ada di rumah, di kosan, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat terus pokoknya. Oke, kita ketemu lagi nih di Kopma Berbincang Asik episode 3. Dan di Kopma Berbincang episode 3 ini spesial banget nih. Soalnya kita bakal ngejawab pertanyaan yang sudah dikasih di Instagramnya Kopma Unisba. Jadi buat kalian yang udah ngasih pertanyaan, pokoknya wajib pantengin dari awal sampai akhir ya. Dan tentunya di episode ini juga Zidan gak sendirian, karena Zidan ditemenin sama salah satu staff yang dilihat-lihat sibuk ya selama ini. Mungkin boleh Teh, kenalin dulu. Halo, perkenalkan nama saya Dita Gineta Mardiana dari Hukum Ekonomi Syariah. Dan kali ini saya menjabat sebagai staf administrasi di Koperasi Mahasiswa Unisba. Oke, jadi Zidan sekarang ditemenin sama Teh Dita selaku staf administrasi. Nah, sebelum itu Teh, kita ucapin terima kasih dulu ke Kopma Unisba karena sudah menyediakan fasilitas baru yaitu studio. Nah, semoga bisa bermanfaat dan mungkin dari teman-teman yang tertarik untuk menyewa studio juga nanti bisa hubungi via direct message di Instagramnya Kopma Unisba. Oke, sekarang Zidan mau menginterogasi nih. Bukan deh, Zidan pengen ngobrol sama Teh Dita terkait oprek, terkait pengalaman juga dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan Zidan dan audiens pengen tahu nih, pengalaman Teh Dita sebagai anggota di tahun lalu di Kopma Unisba itu kayak gimana sih Teh? Di tahun lalu, di tahun aku itu kan full online Ya, kegiatan Kopma itu. Tapi tidak menutup kemungkinan acara yang dilaksanakan oleh Kopma Unisba itu sangat asik. Manfaatnya yang Banyak saya ya. terima tuh banyak banget. Namun ya mungkin karena online ya, kadang ada sedikit boring atau mungkin kurang asik. Tapi itu karena emang dikarenakan karena online kali ya Kang. Iya, benar. Nah iya sih, karena ya mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya yang terdampak sama pandemi ini. Kita segala hal sesuatunya itu dikerjakan melalui online gitu ya, mau itu kegiatan webinar, workshop, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi yang lain, pasti segala hal itu ada manfaatnya dan ada hikmahnya ya. Iya, tentu. Bener banget. Nah jadi berarti pengalaman Teh Dita selaku anggota di tahun kemarin itu mengikuti berbagai kegiatan ya. Nah, dan pastinya juga saat mengikuti kegiatannya tuh ada plus minusnya ya. Jadi nggak akan mungkin ada organisasi yang sempurna banget gitu ya. Itu kayak banget, Kang. Mustahil gak sih? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bener banget. Jadi ada plus minusnya. Nah, mungkin plus minusnya dari Teh Dita nih ngerasain jadi anggota di era pandemi kemarin tuh gimana sih? Ya mungkin karena online sih terkendala benar-benar. Apalagi online itu kan terkendalanya pasti dari sinyal ya Kang. Bener. Kuota dari juga mahal kan? Nah betul banget. Bener. Kuota yang benar-benar menguras banget itu sih benar-benar minus banget dari kegiatan online ini. Nah, si setiap kegiatannya tuh pasti apa ya menghasilkan output yang baik juga sih ke kitanya ya, meskipun ya kita harus effort beli kuota dulu sampai beberapa giga untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan gitu, tapi alhamdulillahnya tuh kegiatan yang sudah disediakan di Kopma Unisba tuh memberikan output yang baik, yang bermanfaat dan juga karena di kampus kita itu harus salah satu persyaratan sidang ya. Iya, sidang. Harus ada beberapa sertifikat, jadi kayak sertifikat tuh bener-bener menguntungkan banget ya untuk kita. Betul banget. Bener banget. Nah, tahun kemarin kan Teh Dita itu jadi anggota ya, jadi ngalamin lah gitu gimana sih jadi anggota Kopma Unisba, kayak plus minusnya atau enak pahitnya gimana gitu. Nah sekarang nih Teh Dita diberi amanah untuk menjabat sebagai staf administrasi. Nah perasaannya gimana nih Teh? Tentunya seneng ya Kang, kayak diberi amanah untuk menjadi pengurus di 1 tahun ke depan di Koperasi Mahasiswa Unisba. Tapi ada tapinya ya, ada tapinya, tenang.
Ya, tapi kita tuh harus bisa membagi waktu itu sendiri. Bener banget. Bagi waktu itu yang emang kayak cukup gimana ya? Emang kalau misalnya di awal itu agak sulit ya Kang mungkin. Karena kita perlu adaptasi juga sih. Nah, betul banget. Dan ya itu salah satu hal yang penting itu kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Mau itu dari staf administrasi atau staf humas pun benar-benar harus bisa memanage waktu dengan baik, karena itu menjadi landasan landasan setiap makhluk hidup mungkin ya untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik gitu ya dari memanage waktu itu. Betul banget. Nah, tentunya sebelum menjadi pengurus pasti ada screening dulu ya. Ada Kang. Kayak di wawancara. Itu harus ada. ngumpulin apa aja sih? Banyak pokoknya ya. Banyak pokoknya. Jadi untuk menjadi pengurus tuh harus melewati beberapa tahap. Jadi kalau dari kita urutannya tuh kan ada anggota. Terus kalau misalkan anggota tertarik untuk menjadi pengurus, nanti bisa nih daftar ke pengurusan di Kopma Unisba ini. Nah, karena kita ini sekarang mau bahas tentang oprek CSG ke-37 Kopma Unisba, dan ini menjadi salah satu dari staf administrasi. Itu tuh merupakan salah satu program kerja dari staf administrasi sendiri. Oke, jadi Zidan berarti bicara dengan orang yang tepat ya untuk membahas tentang oprek ini. Jadi sekarang tuh kita lagi open recruitment gelombang kedua. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ragu atau bertanya-tanya gitu, pengen daftar terus kemana nih, caranya gimana? Mungkin boleh langsung diakses di Linktree yang sudah tersedia di bio Instagram Kopma Unisba, atau kalau misalkan tertarik juga untuk melihat persyaratan secara mudahnya, ada di feeds Kopma Unisba. Jadi jangan khawatir, kalian tinggal buka Instagramnya Kopma Unisba aja ya. Betul. Gitu, bener banget. Nah, jadi sekarang tuh kita mau ngejawab pertanyaan yang udah dikasih dari para followers yang memang tertarik mungkin ya. Karena kalau nggak tertarik ya nggak akan mungkin nanya ya. Iya, nggak akan ngasih pertanyaan sih. Nah, jadi lumayan banyak pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan yang mana ya? Yang mana ya? Mungkin ini dulu aja ya. Kang, asiknya jadi anggota apa ya? Tapi ini bentar, ini aneh nih. Kenapa sih orangnya tahu kalau misalkan adminnya tuh cowok? Wah, parah sih. Dapat spoiler dari mana nih? Siapa nih? Oke, jadi pertanyaannya itu asiknya jadi anggota tuh apa sih? Asiknya jadi anggota Kopma itu yang pertama, anggota Kopma itu dibekali dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah, juga di akhir itu ada magang, di mana magang itu disesuaikan dengan passion dan minat kita ya Kang. Kayak dulu aku tuh masuk ke administrasi tuh Kang. Berarti emang udah passionnya juga nih teman-teman, kalau Teh Dita tuh minat atau tertariknya tuh di bidang administrasi. Iya. Bener ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah nonton episode 1, episode 2 kayak non sih bosen ngomong itu terus, tapi mungkin Zidan juga pengen terus menekankan bahwa di Kopma Unisba itu bukan hanya entrepreneurship saja yang diasah atau dipelajari, tapi kita juga mengasah soft skill dan hard skill kita sesuai dengan minat yang kita punya ya. Mau itu misalkan nanti di magang tuh ada administrasi, ada desain ya, ada konten juga. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan minat yang teman-teman punya. Oke, jadi pokoknya asik lah ya. Asik banget jadi Kang. Anggota itu. Terus kita tanya juga nih, ini mungkin ya, karena ini menjadi salah satu pertanyaan yang penting juga sih kalau menurut Zidan. Apa aja sih benefit kalau gabung sama Kopma Unisba? Benefit yang didapat nih, tentunya mungkin banyak. Spill-nya dikit-dikit aja biar Dikit tambah biar penasaran tambah terus penasaran. daftar. Iya, betul banget. Gitu aja. Yang pertama itu, kalian kalau sudah menjadi anggota Kopma bisa mendapatkan surat aktif anggota, di mana surat aktif anggota itu bisa digunakan untuk magang, ataupun sebagai syarat untuk beasiswa, ataupun untuk lainnya juga bisa sebagai persyaratan ya Kang, surat aktif anggota itu, karena memang sangat dibutuhkan tuh Kang. Nah, yang kedua, selain dapat itu, tentunya di koperasi, apa sih Kang di akhir tahun itu? Ada sisa hasil usaha. Jadi betul banget. Setiap usaha yang kita lakukan itu nanti di akhir ada pembagian untuk para anggota koperasi.
Pokoknya untuk apa ya, teman-teman yang masih nanya benefitnya kayak gimana, eh untuk mengikuti sebuah organisasi itu ada plus minusnya, tapi Betul banget. plusnya juga banyak gitu. Jadi jangan sampai ragu lah untuk gabung sama Kopma Unisba gitu ya. Nah, mungkin itu sudah terjawab ya buat yang nanya. Dan kalau misalnya masih Ragu penasaran nih, atau penasaran manfaat apa lagi, mending daftar aja nggak Iya, sih, Kak? bener. Mending langsung daftar aja. Mudah lagi ya persyaratan. Mudah dan banget, itunya. tinggal isi form dan udah kalian udah menjadi anggota koperasi mahasiswa Unisba. Dan tinggal ada info selanjutnya ya. Pokoknya setelah registrasi nanti ada info selanjutnya untuk bisa bergabung di grup yang sudah disediakan ya. Betul banget. Selanjutnya nih kita bacain juga pertanyaannya ini. Mau nanya Min, untuk kegiatan Kopma ini ngapain aja ya? Nah mungkin sebelumnya udah di-spill sih, kayak Diksar, Dikmen, dan lain sebagainya. Pokoknya di Kopma Unisba sendiri untuk kegiatannya itu bukan hanya tentang entrepreneurship saja, tapi ada kegiatan yang memang untuk apa ya, melatih soft skill, hard skill kita juga gitu. Itu mungkinnya secara singkatnya. Lalu kita jawab juga pertanyaan ini nih, ini penting sih. Means mau tanya dong, oprek Kopma tuh bisa buat mahasiswa angkatan berapa aja? Yang bisa gabung Kopma itu semua mahasiswa aktif Unisba, baik itu dari angkatan 2019, 20, 21, semua mahasiswa aktif bisa gabung di Koperasi Mahasiswa Unisba. Bener banget, jadi buat teman-teman yang kuliahnya di Kopma, yang kuliah di Unisba itu bisa bergabung, mau itu dari angkatan 20 bisa ya, 21 bisa. Nah sekarang yang kita tunggu angkatan 2022. Jadi untuk menjadi apa Kang, CSG 37 Kopma Unisba. Nah mungkin kita lanjut lagi ya Teh. Oke Kang. Ini belum ya? Belum. Udah daftar nih gelombang 1, tapi takut formku gak kedata. Tenang aja, pokoknya bakal kedata, kamu tinggal nungguin informasi selanjutnya ya. Dan tentunya semua yang udah daftar pasti akan dimasukkan ke dalam grup Kopma Unisba CSG 37 ya. Jadi gak usah khawatir, semua juga pasti langsung kedata. Oke, nah mungkin pertanyaannya itu ya, karena kita sekarang konteksnya lagi membahas Open Recruitment CSG 37. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman yang udah dikasih ke kita bisa terjawab, dan semoga rasa ragunya sudah menurun dan bisa daftar untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kopma Unisba. Oke, terima kasih Teh Dita udah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing dan berbagi pengalamannya di episode 3 ini. Semoga teman-teman yang udah nanya bisa merasa terjawab dengan jawaban yang telah kita kasih. Nah, mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.